Masih membahas lanjutan materi matematika dasar 2. Kali ini kita ke bab 11.6, yaitu belajar tentang garis dan garis singgung di ruang. Hal yang akan kita pelajari nantinya adalah menentukan persamaan garis di ruang, baik dalam bentuk persamaan vektor, persamaan parametrik, atau persamaan kartesius. Gitu ya. Nah, teman-teman waktu SMA gitu ya, belajar yang namanya persamaan garis gitu ya, yang dimana kalau misalnya punya kartesius yang di bidang yang memotong sumbu di P yaitu 0,c, ini X1-nya, ini Y1-nya, dan dia mempunyai gradien di M, maka persamaan kartesius garis di bidang itu kan adalah ini ya. Oke. Persis seperti kayak misalnya waktu teman-teman belajar Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya dalam hal ini C, M kali X min 0. Maka Y-nya adalah dikurang C sama dengan MX, Y-nya adalah MX ditambah C. Gitu ya. Nah, maka yang persamaan yang garis ini tadi, gitu ya, kalau kita misalkan saja si X-nya adalah T, maka Y-nya jadinya adalah MT ditambah C. Nah, perubahan X menjadi T, dan Y-nya itu menjadi sesuatu di dalam variabel T, itulah yang disebut sebagai bentuk persamaan parametrik. Ya. Nah, dan kalau kita membuat di dalam vektor, maka persamaan vektornya adalah yang ini, ya, X sama dengan T, dan Y-nya adalah MT ditambah C. Ini kan tadi titik si awalnya kan 0 dikurang C. 0 dikurang C. Ditambah dengan si parameter T itu adalah dikalikan 1 min M. Atau sama dengan RT-nya itu kan T, MT ditambah C. Ini kan jadi X, T, yang ini Y, T. Nah, di mana bisa kita ubah jadinya 0 dikurang C ditambah 1, M. Dan kalau kita melihat di dalam gambarnya, gitu ya, ini adalah titik C itu, ya. Nah, ini ada garis, gitu ya. Nah, si 1, M ini membentuk suatu vektor berarah, kan ya. Ya, jadi garis yang melalui 0, C ini tadi, 0, C, dia mempunyai vektor arah, yaitu adalah 1, M. Makanya berarti persamaan si vektornya itu adalah dia punya 0, C di sini, 0, C ditambah gitu ya 1, M dikalikan dengan T. Kenapa? T-nya kan merupakan suatu variabel yang nanti akan membuat ini menjadi lebih panjang kan garis ini kan ya. Gitu. Nah, jadi poinnya berarti ada vektor arahnya di sini yang memuat 1, M. Gitu ya. Dan dia ada garis yang melaluinya. Ya. Penting saya jelaskan karena nanti kita pasti harus mencari dulu kalau tidak dikasih tahu titik yang di sini. Titik yang ini kalau tidak dikasih tahu, tapi kita bisa cari tahu, ini harus kita tahu, yaitu garis yang melaluinya apa. Dan vektor arahnya harus tahu dia berapa besarannya. Dengan mengandalkan hal ini, gitu ya, maka untuk kita persamaan parameter tadi, gitu ya, parameter yang kita punya tadi yang ini kita bisa mengubah dengan T-nya kan sama dengan X. Kalau T sama dengan X, untuk yang persamaan ini, satu lagi adalah apa? Berarti kan T-nya itu adalah Y min C dibagi dengan M untuk hal yang ini. Nah, pengubahan yang tadi ini, berarti kan dari sini kita tahu T bisa sama dengan X, bisa sama dengan Y min C per M. Atau berarti X sama dengan Y min C per M dengan X per 1 kan dalam hal ini. Nah, Y min C. Nah, ternyata bentuk yang kita ubah tadi persamaan parametrik itu, mengubah ke dalam hal ini
persamaan simetrik namanya. Jadi parametrik mengubah ke dalam persamaan yang ini bentuknya, itu namanya adalah simetrik. Dan lagi-lagi kita perhatikan bahwa dia melalui 0,c ya, melalui 0,c dan mempunyai vektor arah yaitu sebesar 1,m yang terekam di dalam persamaan simetriknya. Jadi poinnya mau bilang, kalau kamu mau mengubah persamaan parametrik ke simetrik, dia tidak akan mengubah sesuatu, pasti akan terekam semua titik yang melalui dan vektor arahnya. Bahkan dari persamaan simetrik pun, kalau kita mau mengubah ke persamaan parametrik pun, pasti akan melalui sebuah titik dan mempunyai vektor arah. Dan lagi-lagi kalau kita gambar, lihat di sini, 0,c-nya, dia mempunyai vektor arah sebesar 1,m. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi persamaan garis yang di ruang, gitu ya, persamaan garis yang di ruang dengan menggunakan konsep yang tadi yang kita tahu persamaan garis di bidang, gitu ya. Kalau misalnya kita punya, anggap ini P, gitu ya. Saya punya misalnya di sini P, gitu ya. Nah, di sini misalnya ada garis, gitu ya. Nah, di sini P itu kan dia kan berarti Cx0, Y0, Z0 gitu ya. Nah, di sini anggap dia ada titik O di sini ya. Gitu ya, dari pusatnya gitu ya. Nah, di sini ada sembarang titik yaitu anggap dia Q gitu ya. Maka ini kan kalau misalnya kita tarik garisnya gitu ya. Kalau kita tarik garisnya, di sini kan kita punya, yang ini kan punya panjang ini sampai seterusnya ke sini kan ya. Nah ini tadi Q kan. Nah kita punya pasti nilai daripada si OP itu, ya. Nilai OP itu sama dengan, sorry, kok nilai OP? Nilai daripada, gitu ya. Jadi nilai daripada ini si P, ini Q-nya, ini X0, Y0, Z0, di sini dia adalah O, ya. Nah, yang ini, ya, panjang yang ini berapa? Panjang yang ini, itu berarti kan sama dengan 0 OQ gitu ya. Itu sama dengan si nilai daripada OP ditambah dengan variabel T kan ya, karena ini kan bisa kelipatan kan ya, panjang terus-menerus, ada faktor T di sini, dikalikan dengan PQ. Nah si OQ itu apa? OQ itulah yang sebagai si RT dalam hal ini. Dialah sebagai si RT. Jadi kalau yang tadi, di sini ada vektor V gitu ya, V di sini ada vektor, mempunyai vektor arah gitu ya, si P, gitu ya, P di situ ABC di situ, maka dia jadinya adalah si titik awal si X0 Y0 ditambah Z0 ditambah T kali si P-nya. Nah, itu persis dengan kondisi yang kita pelajari di yang tadi ya. Oke. Nah, yang tadi kita pelajari ya. Nah, jadi ini ada titik melaluinya ditambahkan dengan T kali vektor arahnya. Ya, kalau kita tadi punya titik yang melaluinya 0,c ditambah T kali 1,m. Nah, ini juga kita bawa di dalam hal ini. Gitu. Ya. Nah. So, berarti kalau begitu, kalau kita jumlahkan si RT ini, berarti kan jadinya X0 ditambah T kali A, Y0 ditambah T kali B, dikali dengan Z0 ditambah T kali C. Dan yang ini berarti menjadi si X-nya adalah X0 ditambah TA, Y-nya adalah ini, dan Z-nya adalah ini. Jadi kita punya persamaan vektor yang begini, parametrik yang begini, dan ini adalah simetriknya dengan mengubah si T-nya menjadi T dalam hal ini X min X0 per A. Dan begitu seterusnya. Dan itu adalah persamaan simetrik. Jadi
dari vektor ke parametrik, dari parametrik ke simetrik. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Dari simetrik bisa ke parametrik, parametrik bisa ke vektor. Tergantung apa yang diketahuinya dan apa yang ditanya. Gitu ya. Jadi persamaan garis yang di bidang tadi itu menolong kita untuk persamaan garis di ruang dengan kita punya si Z dalam hal ini. Kalau tadi kan kita punya hanya X sama Y. Nah, Z itu jadi tambah variabelnya, itulah persamaan garis di ruang. Begitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang misalnya contoh yang ini, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kita punya garis yang melalui titik ini gitu ya, dan Q. Tentukan persamaan vektornya, persamaan parametrik, dan simetriknya. Gitu ya. Nah, ini kan garis yang melalui ya. Kalau garis yang melalui kan berarti kayak gambar tadi, gitu ya. Anggap di sini ada titik P, di sini ada Q, gitu ya. Di sini ada berarti O-nya, maka ini, gitu ya. Ini melalui garis ini, gitu ya. Maka ini. Nah, inilah disebut sebagai RT-nya kan ya. Nah, si Q-nya itu kan ada garis ini kan. Nah, ini kan punya vektor arah nantinya sampai ke sini kan ya. Nah, inilah yang sebagai si RT-nya. So, berarti kalau begitu cari dulu vektor arahnya kan ya. Cari dulu vektor arahnya. Vektor arahnya berarti dalam hal ini apa? PQ kan ya. Nah, ini PQ. Nah, PQ-nya berarti jadinya berapa? 4 dikurang 1, 5 dikurang min 2, 6 dikurang 3. So, berarti ini jadinya 3,7,3. Sudah dapat vektor arahnya. Berarti kalau begitu, persamaan vektor garisnya, persamaan vektor garis tersebut adalah berarti RT, dia tadinya jadinya apa? Berarti yang pertama kan jadi si OP ditambah T kali PQ kan ya. Nah, OP-nya berarti berapa? OP-nya adalah titik di awal kan ya? Titik di awal ini. Nah, titik awal itu berapa? 1, min 2, 1, min 2, dan 3 kan? 1, min 2, dan 3. Tambah T dikalikan dengan PQ-nya adalah 373. So, berarti ini jadinya 1 ditambah 3T, terus ini jadinya min 2 ditambahkan dengan 7T, terus ini adalah 3 ditambahkan dengan 3T. Nah, dan ini, itulah yang sebagai persamaan parametriknya kan ya. Persamaan parametriknya berarti jadinya X sama dengan 1 tambah 3T, Y-nya adalah min 2 tambah 7T, Z-nya adalah 3 tambah 3T. Nah, kalau begitu persamaan simetriknya apa? Persamaan simetriknya gampang. Pokoknya kita membuat jadi T sama dengan ya. Dari sini kan kita punya T sama dengan X dikurang 1/3. Yang ini jadinya berapa tuh? Berarti Y plus 2 per 7. Nah, yang ini jadinya Z min 3/3. Nah, inilah persamaan simetriknya. Ya, jadi ini vektor arah, ini persamaan vektornya, gitu ya. Nah, persamaan parametriknya adalah yang ini, dan ini adalah persamaan simetriknya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Gimana kalau bentuk hal ini, ya? Kita diberikan ada di sini persamaan bidang yang melalui titik P dan mempunyai vektor normal n, itu diberikan adalah ini, gitu ya. Nah, ini diberikan, ini udah dikasih tahu. Poinnya mau bilang apa sih sebenarnya? Poinnya mau bilang gini. Jadi kalau misalnya mau mencari persamaan bidang yang melalui titik P dan vektor normal n, itu sebenarnya adalah tinggal pakai dari rumus ini. Yaitu apa dalam hal ini? Yaitu adalah X dikurang Y0 dikalikan dengan, ini kan N ya. Berarti kan jadinya NX dikurang NX0.
ditambah NY dikurang NY0 ditambah NZ dikurang NZ0 sama dengan 0. So, berarti NX tambah NY tambah NZ sama dengan NX0 tambah NY0 tambah NZ0. Nah, inilah persamaan bidangnya kalau misalnya ada melalui titik P dan mempunyai vektor normal N. Ya, melalui vektor normal N. Jadi kalau misalnya kamu mau gambar gitu ya, misalnya di sini ada bidang gitu ya. Ya. Nah, di sini adalah si X0-nya, Y0-nya, Z0-nya. Di sini ada si N gitu ya. Nah, di sini kan berarti kan kita punya ada juga titik si X, Y, Z ya. Nah, ini kan tegak lurus. Gitu ya. Nah, jadi si nilai daripada si X min X0, Y min Y0-nya, dan Z min Z0-nya, itu tegak lurus dengan si N. Gitu ya. Itu tegak lurus dengan si N. Nah, jadi kalau begitu, maka kalau misalnya ada persamaan garis yang merupakan perpotongan dua bidang begini, gitu ya, ya anggap kamu punya misalnya satu bidang satu begini, gitu ya. Nah, terus bidang satu laginya adalah gitu ya. Anggap gambar saya bagus gitu ya. Nah, berarti kan di sini ada ini ya. Nah, ini bidang 2, ini bidang 1. Ya, ini bidang 2, ini bidang 1. Nah, ini bidang 1, ini bidang 2. Nah, berarti kita kan mau mencari persamaan garis yang merupakan perpotongan dua bidang itu. Berarti di sini kan anggap aja ada vektor sesuatu, berarti dia kan tegak lurus kan ya, dengan si N1. Si satunya lagi, si V-nya tadi itu pasti tegak lurus juga dengan N2. Nah, jadi kalau begitu, sebenarnya tujuan kita kan mau mencari vektor V-nya itu berapa gitu ya kan, supaya tahu titik yang dikasih tahu vektor normal itu gitu ya kan, vektor normal itu. Karena dalam hal ini kan belum dikasih tahu kan ya vektor normalnya. Nah, vektor normalnya itu kan bisa kita peroleh dari satu ini dan satu ini kan ya. Itu sebenarnya berapa sih nilainya? Perhatikan di sini ya. Tadi saya bilang bahwa vektor normal di sini kan N1, N2, N3. Itu kan diperoleh dari sini kan ya. N1, N2, N3. Konstanta di depan X, di depan Y, dan di depan Z. Berarti dalam hal ini, kalau N1, vektor N1 itu berarti jadinya berapa? Konstantanya aja kan? 2, min 1, min 5. Kalau N2 juga sama, yaitu 4, 5, dan 4. Nah, begitu. Nah, tujuan kita adalah mau mencari berapa besar vektor si V. Nah, vektor V itu supaya tahu, maka caranya adalah dengan ada dua bidang di sini, berarti kita sebenarnya sedang mencari si N1 kalikan dengan perkalian silang dengan N2. Gitu ya, perkalian silang dengan N2. Nah, jadinya berarti tinggal I, JK, 2, min 1, min 5, 4, 5, 4. Dan kalau kamu pakai determinan ini, hasilnya adalah 21, min 28, min 14. Ternyata bisa dibagi dengan 7 semuanya ya. Jadi sebenarnya yang paling sederhana si vektornya itu adalah 3, min 7, dibagi 7, min 4, terus ini 2 gitu ya. Nah, kalau kamu nggak percaya, coba perhatikan 3, min 4, dan 2 yang dia dengan N1. Tegak lurus nggak? Ya, tegak lurus nggak dengan N1 ini? Nah, tegak lurus ya. 3 kali 2, 6. Min 4 dikalikan 1, 4. Terus 2 dikalikan min 5, 10. Berarti 6 tambah 4, 10 dikurang 10, 0. Sama juga dengan ini. Nah, tegak lurus, karena tegak lurus itu kan perkaliannya harus sama dengan 0. Dan karena begitu, berarti benar si P itu adalah cara mencarinya kalau misalnya ada dua bidang, maka sebenarnya kalau ada vektor V yang tegak lurus dengan N1 dan vektor P yang tegak lurus dengan N2, supaya tahu vektornya, maka keduanya si N1 dikalikan perkalian silang aja dengan N2. Maka hasilnya adalah ini ya.
Ini yang sederhana. So, berarti persamaan garisnya jadinya apa? Maka persamaan garisnya, RT-nya berarti adalah titik awal kan? Nah, titik awal ya kalau yang tadi kan 0,c gitu ya kan, kalau untuk di garis gitu ya. Nah, yang ini dikalikan dengan T baru yang tadi kita dapatkan. Yang tadi kita dapatkan adalah 3, min 4, dan 2. Nah, vektor di sini itu berapa Pak titik awalnya? Nah, titik awalnya itu adalah yang melalui, pokoknya yang melalui. Nah, yang melalui. Nah, berarti PR kita sekarang adalah mencari X, Y, Z yang dia melalui titik ini. Berarti sebenarnya sedang mencari penyelesaiannya aja kan ya? Mencari penyelesaiannya. Berarti kalau begitu misalkan aja X-nya 0 dulu ya, biar gampang. Kalau X-nya 0 berarti jadinya apa tuh? Min Y, min 5Z sama dengan min 14. Terus ini jadinya 5Y ditambah 4Z sama dengan 28. Kalikan dengan 5 berarti jadinya min 5Y dikurang 5 jadinya 0. Terus ini jadinya min 25 ditambahkan dengan 4. Berarti jadinya min 21Z ya. Oke. Terus ini jadinya dikalikan 5 berarti jadinya 70. Min 70 tambah 28 berarti itu jadinya 70, 28 itu 2. Itu jadinya 6 dikurang 2, 42 ya. Nah, berarti Z-nya berarti berapa? Min 2. Ya kan? Z-nya min 2, so berarti berapa Y-nya? Y-nya adalah, masukin di sini, berarti jadinya min Y ditambah 10. Berarti jadinya pindah ke sini, jadinya min 14 ditambahkan dengan, berarti kan jadinya min Y dikurang 10, sorry ini negatif ya, ini negatif 42. Maka ini plus 2. Nah, ini berarti jadinya plus 10 sama dengan min 14. So, berarti Y-nya dalam hal ini adalah min, ini berarti kan jadinya negatif 10, pindah ke sini, ini negatif 10, berarti jadinya min 14. Ini jadinya tambah 10. Ini negatif, berarti min Y sama dengan, oke, saya ulang aja ya. Oke, nah ini kan tadi kita punya X-nya kita misalkan aja 0. Terus dari sini kan berarti jadinya min Y min 5Z sama dengan min 14. Terus ini 4X tambah 5Y. 5Y-nya udah habis. Si X-nya judanya habis. Nah ini jadinya itu 5Y ditambah 4Z sama dengan 28. Nah yang di atas kali 5. Berarti min 5Y min 25Z min 70. 5Y tambah 4Z sama dengan 28. Yang ini tambah habis. Berarti ini jadinya min 21Z. Ini jadinya min 42. Berarti Z-nya adalah 2. Z-nya 2 berarti jadinya min Y 10 sama dengan min 14. So, min Y sama dengan, dalam hal ini min 4. Berarti Y-nya adalah 4. Berarti kita peroleh X-nya 0, Y-nya dia 4, Z-nya adalah 2. Nah, so berarti kalau begitu, berapa RT-nya? Berarti titik di awal ini, 042. Karena ini yang melalui titik ini kan, titik ini yang melalui si kurva ini maupun kurva ini. Kita kan harus tahu titik yang melaluinya. Nah, ini titik yang melaluinya ditambah dengan T, yang merupakan tadi berapa vektor si V-nya yang udah kita dapatkan tadi, yaitu adalah 3, min 4, 2. Begitu ya. Jadi inilah persamaan garisnya. Begitu ya, Bapak dan Ibu ya. Semoga teman Bapak dan Ibu mengerti ya. Oke. Nah, berikutnya kita belajar yang namanya garis singgung pada kurva. Nah, garis singgung pada kurva, kalau kamu misalkan ada RT yang berbentuk ini, gitu ya, dia menyatakan sebuah kurva di ruang, gitu ya. Nah, jadi kalau ada T sama dengan 0, vektor posisinya kan berarti jadi RT0 ya. Maka ini jadi FT0, GT0, HT0. Dan vektor singgungnya adalah tinggal kita turunkan.
R aksen T0, berarti jadinya ini F aksen T0, G aksen T0, H aksen 0. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita punya tadi vektor posisi adalah ini, gitu ya, maka di sini adalah garis singgungnya. Nah ini garis singgungnya. Nah, kayak kalau kurva gitu ya kan, ini kan garis singgungnya. Nah gitu ya. Ya, jadi kayak gradien gitu ya. Nah, jadi di garis singgung pada kurva di R3 di ruang ini gitu ya, dia juga punya vektor singgungnya yang berbentuk seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita coba lihat bagian ini gitu ya. Kalau begitu, maka persamaan garis singgungnya bisa kita tahu gitu ya. Yaitu apa? Kalau tadi ada persamaan parametrik yang garis singgungnya pada titik kurva adalah ini, maka berarti si X itu adalah F T0 ditambahkan dengan ini. GT-nya juga sama, Z-nya juga sama. Ya kan ya? Karena ini gini kan ya? Karena yang tadi kita punya bahwa si R aksen T-nya adalah F aksen T0, I ditambah G aksen T0, J ditambah H aksen T0, K. Gitu ya. Nah, berarti kalau begitu, si Z-nya itu kita peroleh adalah melalui titiknya ditambahkan dengan T kali F aksennya. Si Y-nya juga adalah persamaannya ini ditambahkan dengan ini. Z-nya juga sama, ini ditambahkan dengan ini. Nah, jadi ini titik P yang dilalui, maka dia persis pakai punya. Ya, kalau kamu bingung, lihat aja konsep yang tadi. Y min Y0 sama dengan M dikalikan dengan X min X0. Berarti ini kan Y min C tadi dalam hal ini berarti MX, gitu ya kan? Berarti ini Y sama dengan MX ditambahkan dengan C. Dan kalau misalnya kita ganti X jadi T, maka Y-nya berarti jadinya MT ditambah C. Gitu ya. Dan kita tahu jadi tadinya persamaan RT-nya, berarti itu kan jadinya 0,C ditambahkan T kalikan 1,M. Gitu ya. Jadi ada kurang lebih yang seperti ini. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Ini juga sama. Nah, jadi dia melibatkan ada titik di melaluinya ditambahkan dengan T dikalikan dengan F aksen T0. Gitu. Jadi itu persamaan garis singgung pada kurvanya. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita melihat contoh ini. Nah, kalau begitu rumusnya kan tadi kita tahu bahwa persamaan garis singgungnya adalah X sama dengan FT0 ditambah T kali F aksen T0 gitu ya kan. Y-nya juga mengikuti GT0 ditambah T kali FG aksen T0 gitu ya. Z-nya adalah HT0 tambahkan dengan T kali H aksen T0. Berarti kalau begitu yang ini sebagai si FT, yang ini sebagai si GT, yang ini sebagai si HT-nya. Nah, T0-nya berapa? Nah, di ini udah dikasih tahu nih, P2. Nah, berarti dalam hal ini T0-nya itu adalah 2. Oke, kalau T0-nya 2, berarti FT0-nya jadinya berapa? Masukin ke FT0. Berarti FT. FT-nya T. T2 berarti 2. Ditambah T kali turunkan. Turunannya berarti berapa? 1. Berarti dia tetap 1 aja. Nah, ini jadinya 2 ditambah T. Sama dengan GT0. Setengah dikali 4. 2. Ditambah T dikali. G aksennya berarti jadi berapa? Jadi T. T-nya 2. 2. Berarti 2 ditambah 2T. Sama dengan yang ini berarti jadinya HT0. HT0-nya jadinya berapa? Sepertiga dikalikan dengan 8. 8/3. Ditambahkan dengan T dikalikan H aksen 0-nya berarti jadi berapa? H aksen 0-nya berarti jadinya T kuadrat ya. Berarti kan T pangkat 2. T pangkat 2 dengan T-nya 2. Berarti jadinya 4. So ini jadinya 8/3 tambah 4T. Nah, apa yang menarik dari angka ini?
Nah, ternyata angka ini persis dengan P titik yang dikasih tahu kan, 228/3. Jadi poinnya mau bilang, kamu nggak perlu cari sebenarnya si ketika FT0, GT0, sama HT0. Itu udah pasti adalah titik yang dikasih tahu di awal. Nah, itu 228/3. Jadi tinggal 228/3 gitu ya, udah dapat gitu ya. Tinggal mencari F aksen T0-nya, G aksen T0-nya, sama H aksen T0-nya gitu ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah ini kan jadinya. Berarti X, Y, Z-nya adalah 2 ditambah T, 2 tambah 2T, 8/3 tambah 4T. Dengan T-nya adalah anggota parameter ya. Begitu Bapak dan Ibu ya. Semoga Bapak dan Ibu mengerti. Terima kasih. Sampai ketemu kita di lain waktu. Silakan pelajari hal ini gitu ya. Terima kasih banyak. Gitu ya. Oke.